Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita lebih jauh mendengar kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, mari saya ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ada kekuatan baru yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami semua, khususnya sidang jemaat di El Kafana yang Tuhan juga kasihi. Pagi ini kami akan membaca, merenungkan kembali akan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Bapa di sorga, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami, dan kami percaya pesan firman Allah pada pagi hari ini akan diberikan kepada kami yang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, Kepala Gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah beralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan membaca ayat-ayat dalam kebenaran firman Allah yang sekarang ini jadwalnya ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Saya akan bacakan beberapa ayat bagi saudara sebagai pembuka renungan kita pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22, judul perikopnya adalah Ahab memerangi Ramot Gilead dan Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram?" Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Saudara, dikisahkan dalam firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 12. Di sini ada Yosafat Raja Yehuda bersama-sama dengan Raja Israel berperang untuk merebut daerah yang disebut dengan Ramot Gilead. Ya, sebelum berperang, Yosafat bertanya kepada Raja Israel, "Apakah ada nabi-nabi Tuhan supaya kita mendahulukan firman Allah?" Ya, di dalam ayat 5, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Ini merupakan sesuatu perkara yang indah, saudara, yang ditunjukkan oleh Yosafat, Raja Yehuda. Segala tindak tanduknya, dia mau menundukkan hidupnya kepada kebenaran firman Allah, sehingga dia harus bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Kemudian Raja Israel berkata ada. Dia panggil 400 nabi-nabinya dan kemudian bertanya. 400 nabi-nabinya berkata, "Maju, Tuhan berperang, Tuhan beserta dengan engkau." Yosafat masih belum puas, saudara, dengan jawaban 400 nabi-nabi itu. Dia bertanya lagi kepada Raja Israel, "Apakah tidak ada?" Ya, ayat yang ke-7. Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk?" Ya, Yosafat merasa ada sesuatu yang janggal karena dia peka akan suara Tuhan. Raja Israel berkata, "Ada seorang yang bernama Mika bin Yimlah." Tetapi Mika ini tidak disukai oleh Raja Israel karena pernyataannya selalu membuat Raja Israel tidak suka, saudara. Ya, dikatakan ayat 8, "Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku." Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saudara, kita perlu mendengar firman Allah. Kita perlu mengenal suara gembala kita yang baik.
Karena kita sebagai domba-domba yang setia mendengar suara gembala yang baik, pasti mendengar dan tahu persis suara gembala. Ya saudara ya, seperti Yosafat. Yosafat ini tidak puas ketika dia mendengar 400 nabi-nabi berkata bahwa kalau berperang pasti Tuhan beserta. Dia tidak puas karena dia tahu itu bukan suara gembala yang baik. Itu adalah suara nabi-nabi palsu. Sehingga dia perlu mencari seorang yang memang menyuarakan suara Tuhan. Dan muncullah atau ketemulah Mika bin Yimlah. Ya saudara, di akhir zaman ini saudara, kita sebagai domba-domba Tuhan perlu peka akan suara Tuhan. Apalagi dengan masa-masa seperti sekarang, banyak sekali muncul pengajaran-pengajaran yang tidak lagi menggunakan kebenaran firman Allah. Sehingga kalau kita tidak peka akan suara gembala kita yang baik, maka ada kemungkinan kita tersesat. Ya, firman Allah katakan bahwa di akhir zaman ini akan muncul, ya saudara ya, perkara-perkara yang tidak baik, pengajaran-pengajaran palsu. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua saya bacakan bagi saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini seperti Raja Israel mendengar firman Allah yang hanya menyenangkan telinga pribadinya, sehingga mengumpulkan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Saudara, firman Allah itu diberikan supaya kita mendapatkan satu teguran dari firman Allah, koreksi firman Allah, dan menerima ajaran sehat ya di dalam segala pengajaran. Itu kebenaran firman Allah. Walaupun mungkin firman Allah keras, firman Allah tegas dan mengoreksi kehidupan kita, itu yang perlu kita syukuri. Karena firman Allah itulah yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang kelima. Firman Allah itu memandikan kita dengan air firman, sehingga kedapatanlah kita bersih dan tidak bercacat. Saya bacakan saudara ya di dalam Efesus 5 ayat yang ke-25. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kita bersyukur kalau kita menerima pengajaran firman Allah yang mengoreksi dan menasihati kita atas segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Tuhan mengasihi kita saudara, supaya kita dimandikan dengan air firman. Dan hasilnya kita menjadi jemaat yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda atau kerut sekalipun. Supaya kita tampil cemerlang, layak untuk boleh bersanding dengan Yesus. Kita sebagai mempelai wanita Tuhan dan Yesus sebagai mempelai pria sorga. Itu tujuan kita, menjadi dewasa, didewasakan oleh kebenaran firman Allah yang membenarkan, menyucikan, dan menyempurnakan kita. Oleh sebab itu saudara, jangan jemu-jemu mendengar firman Allah di dalam pengajaran, di dalam firman penggembalaan yang benar, yang mengoreksi hidup kita. Jangan memalingkan telinga kita kepada perkara-perkara yang hanya menyenangkan telinga jasmani kita saja. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan mengasihi kita dan menghajar kita lewat kebenaran firman-Nya, supaya kehidupan kita menjadi kudus dan sempurna di hadapan-Nya. Biarlah renungan firman Allah pada pagi hari ini kembali menyadarkan kita, membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat bukti bahwa Tuhan mengasihi kami, lewat panjang sabar Tuhan menasihati kami dalam firman penggembalaan, dalam firman pengajaran yang benar. Bapa di sorga, biarlah Tuhan sendiri terus menyucikan kami, menyempurnakan kami, sampai satu saat kelak kami akan berjumpa dengan Tuhan di atas awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara.
Terima kasih buat persekutuan yang indah di dalam kebenaran firman Allah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus beserta. Haleluya.